menyaksikan dialog eksklusif Radar Lampung TV, masih membahas tema kita di sore hari ini terkait dengan peran dan juga fungsi dari DPRD Kota Metro. Dan tadi kita sudah membahas bagaimana beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Kota Metro bersinergi dengan pihak eksklusif. Dalam hal ini adalah pihak wali kota dan juga wakil wali kota Metro. Dan selanjutnya Bapak terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh wali kota ataupun pihak eksekutif. Adakah catatan ataupun saran mungkin yang diberikan dari pihak DPRD untuk pihak eksekutif terkait dengan pembangunan-pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Baik, terima kasih Mas Arif. Terkait dengan catatan ya, ada beberapa poin lah yang memang sudah menjadi catatan kita, baik teman-teman di Dewan, oleh komisi-komisi maupun fraksi. Yang pertama itu mungkin yang kita sama-sama selalu dirasakan oleh masyarakat ini kan masalahnya infrastruktur. Wabil khusus jalan lah kan kira-kira. Bahkan mungkin sekarang ini sudah ada beberapa tempat yang mungkin banjir lah kalau hujan. Jadi bukan genangan lagi, sekarang sudah benar-benar banjir. Memang kita berharap kepada pemerintah, beberapa eksekutif, Pak Wali, lebih memperhatikan bagaimana jalan-jalan yang ada saat ini. Memang lebih banyak sekarang ini jalan yang rusak. Walaupun kita sadarin kan, memang kita sadarin apalagi di tahun 2022 ini bahwa kita dalam penerimaan dana alokasinya memang kurang dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Begitu juga hari ini kita DID-nya kalau nggak salah kita 0. Kan. Padahal kan infrastruktur kita ini kan setiap tahun itu pasti ada jalan baru. Jadi jangan sampai jalan baru nggak kebangun, yang lama rusak. Itu yang terjadi hari ini kan. Nah, itu kita meminta kepada eksekutif ini memang ya kalau fokus itu tadi. Kita bicarakan fokus kita ini kan tidak hanya pembangunan sebetulnya, baik infrastruktur maupun SDM. Tetapi kan bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian kalau jalannya rusak kan itu. Maka kita berharap sebetulnya lebih banyak kita bagaimana cara memelihara jalan-jalan yang sudah kita bangun itu. Jadi sehingga jangan tiap tahun rusak kan itu. Nah kemudian ya nggak bisa kita pungkirin juga, memang setiap tahun bertambah jalan yang baru. Nah, itu pun kan menjadi prioritas. Sebetulnya gini, kalau bicara persentase ya, persentase itu belanja publik kita itu lebih besar daripada belanja pegawai. Sudah lebih besar. Artinya sekitar perbandingannya itu sekitar ya 5446 lah. Di atas 50. Artinya sudah besar lah. Itu dengan harapan kita bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Memang hari ini kita lihat masih banyak jalan-jalan yang rusak. Ya mudah-mudahan kita sudah ngobrol gini bisa di Pak Wali ya kan, ya kita paham mungkin situasinya sekarang ini kita masih dalam kondisi yang APBD-nya berkurang lah dibandingkan tahun yang lalu, tapi kita meyakini, kita minta supaya pemerintah bisa melaksanakan mana yang prioritas. Mana yang prioritas yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi yang lain, misalnya kan, kalau harapan kami ini dalam proses pembangunan ini kita fokus lah. Fokus, jangan buka tinggal. Ya itu tadi, mungkin karena kita ini sudah terbiasa diayomi, dinidabobokkan dengan APBD. Nah ketika terjadi pandemi ini, pelajaran yang paling baik, kita sadar bahwa ternyata kita ini tidak boleh menggantungkan di APBD. Oleh karena itu kan muncullah ekonomi kreatif ini. Tapi menurut hemat saya hari ini hanya sebatas euforia aja. Hanya batas euforia, rame, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, hilang.
Nah, yang kita harapkan dengan pemerintah ini, kita fokus saja. Fokus kita membangun apa? Itu tadi sudah saya singgung. Kalau memang Pak Wali ini orang kesehatan, ya kita dukung kalau dia memang mau fokus di bidang kesehatan. Kita dukung aja. Kita siap dukung. Apa program wali kota terkait dengan kesehatan. Sampai dengan selesai. Jangan pencanangan ini tinggal, pencanangan itu tinggal. Jadi nggak, ujung-ujungnya nggak pernah ada yang selesai kan kira-kira itu. Sudah banyak program dilemparkan oleh eksekutif kan, Metro Bangga beli apa segala macam. Kita oke, kita no problem, nggak ada masalah. Kita pun itu kita dukung. Tetapi yang menjadi fokus ini apa? Nah, ini sudah berjalan 2 tahun kan, kalau menurut kami belum kelihatan nih. Yang fokusnya apa? Hanya muncul di sini oke, di bidang UMKM mungkin ada muncul kan. Ini muncul, bidang sejarah muncul, pariwisata muncul, kan itu. Tetapi apa ya, menurut kita minta untuk fokus. Pilih salah satu, fokus. Kalau mau UMKM nggak apa-apa juga, tapi kita fokus. Kalau mau apa, pariwisata nggak apa-apa, kita fokus. Jangan nanggung. Dan kemudian ketika kita sudah putuskan kita fokus di bidang apa, anggarannya dibantulah. Jadi politik anggarannya kita mau ngarah kemana nih? Porsinya harus kita besarkan. Itu kalau beliau mau peningkatan kesehatan, ya porsi anggaran ke itu ya harus lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jangan kita mau bicara bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan di kota metro, tapi anggarannya diperbesar untuk bidang yang lain. Ya nggak ketemu itu nanti. Itu tadi akhirnya kita nggak fokus. Bangun dikit tinggal, laksanakan dikit tinggal. Nah, mudah-mudahan 2 tahun atau berapa sisa periode Pak Wali ini sampai dengan 2024 bisa beliau manfaatkan lah. Bagaimana bisa lebih fokus ke bagian pembangunan apa? Pembangunan SDM silahkan SDM, infrastruktur silahkan. Karena metro ini kota loh kan itu. Metro kota dan kita harus bisa memandang ini kota. Dan kemudian saya yakin lah kalau Pak Wali itu kan apa ya? Ya saya rasa begaulnya jauh kan, teman-temannya ya namanya kan apa, tingkat pendidikannya kan sudah ini juga. Saya rasa lingkungan teman-temannya kan. Akan tetapi bagaimana satu diskusi ke diskusi yang lain itu bisa dieksekusi. Bukan hanya sebatas wacana. Wacana ini, wacana itu kan, tapi nggak ada yang dieksekusi ya. Kita ini harus perbanyak eksekusi. Karena itu yang akan dirasakan oleh masyarakat langsung. Kalau bermain cuma wacana, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu kan, muncul dikit, tinggal. Jadi kita berharap pemerintah ini lebih fokus ke depan, sehingga bisa lebih memperbanyak eksekusi wacana-wacananya, program-programnya, sehingga bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kota metro. Kota Metro. Baik Bapak, terkait dengan masalah infrastruktur, khususnya adalah infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Kota Metro. Apakah permasalahan infrastruktur ini memang karena APBD di Kota Metro yang sedikit dikurangi karena memang masalah pandemi, atau memang masalah infrastruktur yang tidak menjadi fokus pembangunan dari pemerintah Kota Metro, Pak? Saya rasa gini, kalau infrastruktur itu sudah nggak musimnya lagi kita bilang fokus, karena itu sudah apa ya, memang haruslah. Jadi itu bukan satu fokus yang baru kan itu. Karena itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Bukannya pilihan. Nah, yang kita maksud fokus ini kan masih ada beberapa pilihan yang bisa diambil pemerintah ini untuk difokuskan. Nah, ketika kita bicara infrastruktur itu tadi saya sampaikan, memang kita ini ada beberapa kendala. Yaitu ada beberapa anggaran yang memang DAK kita berkurang kan, DID juga berkurang kan. Jadi kita ini murni hanya mengandalkan DAU.
Makanya saya sampaikan itu tadi. Akan tetapi ya kita ini kan harus fight, ya kan? Kita harus fight apapun yang terjadi, apapun yang keadaan sekarang ini, kan kita harus tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat. Nah, hanya mungkin ya itu tadi bicara timingnya, waktunya itu memang teman-teman di eksekutif yang lebih tahu, dan saya yakin teman-teman di Dewan yang menangani komisi yang tupoksinya masalah pembangunan, saya rasa juga sudah nggak kurang-kurang kan bicara bagaimana pembangunan infrastruktur kita ini jangan sampai tertinggal, terutama jalan, Atau mungkin karena ini masuk musim hujan atau seperti apa kan. Nah, jadi jalan-jalan kita ini memang harus bagus. Sama seperti kita menginginkan bagaimana kota metro ini jalannya bagus, kalau malam terang. Kan itu baru kita bisa nyaman tinggal di sini. Ya mudah-mudahan lah ke depan infrastruktur kita ini bisa lebih baik dalam penganggaran maupun pelaksanaannya. Jadi kalau fokus, saya rasa itu wajib lah, itu bukan fokus, wajib lah. Fokus itu kalau menurut saya mana yang masih bisa kita pilih. Ya, orang ini kan kalau lewat tiap hari jalannya rusak kan, lupa baik yang lain kan kira-kira kan gitu. Pokoknya udah jalannya rusak terus kan kira-kira kan itu. Ya mudah-mudahan lah pemerintah bisa segera menanganinya, dan saya rasa kalau anggaran nggak pernah cukup, mau berapapun itu pasti kurang kan. Tapi bagaimana menyusun prioritas jalan-jalan mana yang harus bisa dibagusin, diperbaiki dalam waktu dekat ini. Artinya masalah infrastruktur ini bukan lagi menjadi pilihan, tapi ini bukan, menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Metro. Kewajiban. Menjadi PR yang saat ini perlu untuk Ya, segera diselesaikan. kewajiban lah kalau itu. Penanganan jalan itu kewajiban, wajib lah itu. Baik Pak, beralih ke fungsi pengawasan dari DPRD Kota Metro. Untuk pelaksanaannya selama ini bagaimana Pak fungsi pengawasan? Baik secara pribadi dari Bapak sebagai Ketua DPRD ataupun dari segi lembaga DPRD-nya sendiri. Saya rasa gini, ketika kita menjalankan fungsi pengawasan kan, sudah banyak juga berjalan, dan itu memang kan fungsi kita melakukan. Nah, ketika kita melaksanakan fungsi pengawasan itu, langkah-langkah kita biasanya kita memanggil dinas-dinas terkait, OPD-OPD terkait, kan menyampaikan atau menanyakan apa-apa yang sudah mereka laksanakan dan bagaimana kita awasin. Kan itu. Dan juga kami ini kan dibantu lah, kadang-kadang kan dibantu juga oleh masyarakat menyampaikan ada mungkin program-program kegiatan, ada mungkin hal-hal lain yang mungkin menurut masyarakat sudah dilaksanakan oleh pemerintah tapi mungkin belum pas. Oleh karena itu pun menjadi bahan pengawasan kami, dan itu kok bisa saya rasa itu teman-teman di komisi itu langsung misalnya hari ini dapat cerita, kalau tidak ada agenda rutin di Dewan itu biasanya langsung buat nota dinas, dan biasanya langsung saya kirim ke eksekutif untuk rapat dengar pendapat, harus mencari solusinya seperti apa. Dan mudah-mudahan kita tetap minta bantu kepada masyarakat, membantu kami, dan saya mengharapkan, saya sampaikan kepada teman-teman, ketika kita melakukan pengawasan, kita harus siapkan juga solusinya. Kan kita siapkan solusinya sehingga ada jalan keluar lah. Kalau ada hal-hal yang memang kurang pas atau dirasakan masyarakat tidak tepat, kan kita akan carikan solusinya yang win-win solution. Mungkin nggak puas, tapi paling tidak kan mengurangi kekecewaan. Saya rasa kan itu. Ya fungsi teman-teman di Dewan saya rasa sudah amat sangat berjalan, dan saya rasa setiap ada rapat dengar pendapat dan lain-lain, Pak Sekda dan kawan-kawan cukup mengikuti lah, dan cukup bisa menerima, mengakomodasi apa-apa yang menjadi harapan teman-teman itu. Saya rasa itu. Baik, dari segi pengawasan sendiri ternyata dari DPRD bukan hanya langsung ke pihak wali kota dan juga wakil wali kota, tapi juga langsung ke dinas-dinas terkaitnya. Langsung ke dinas-dinas terkait. Bahkan kalau memang merasa diperlukan, seperti kan penanganan banjir, kan ada jalan, itu teman-teman memang langsung turun ke jalan, turun ke lokasi,
terus kita berdiskusi dengan masyarakat sekitar, dan bahkan membawa juga OPD terkait, kan itu loh. Sesuai dengan apa yang menjadi pokok masalahnya, kan itu. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif Radar Lampung TV.